Baik, selamat malam kembali saya ucapkan kepada masyarakat sasaran KMBD Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait gambaran umum usaha pembuatan lilin aromaterapi. Bisa langsung dicermati kepada materi yang telah saya berikan. Baik, langsung saja menuju slide yang pertama, yaitu mengenai analisis produk, yang mana lilin aromaterapi merupakan lilin yang jika dibakar akan mengeluarkan wangi aromaterapi dan menjadi sebuah benda yang dapat memberikan penggunanya ketenangan saat dinyalakan. Lilin aromaterapi sendiri hadir dalam berbagai aroma yang berasal dari minyak esensial yang terkandung pada masing-masing lilin sehingga menghasilkan wangi yang berbeda-beda. Adapun manfaat dari lilin aromaterapi itu ada meringankan pikiran dan mengurangi stres, membangkitkan semangat, membersihkan racun dalam tubuh, meningkatkan memori jangka panjang, mencegah rambut rontok, mengurangi eksim gatal, mencegah insomnia, bahkan membersihkan udara dan penangkal kuman. Baik, kita lanjutkan menuju slide yang selanjutnya, yaitu mengenai analisis pasar, yang mana target awal promosi produk jika di masa pandemi seperti ini adalah media online. Media online akan membantu kita untuk mempromosikan produk-produk seperti lilin aromaterapi ini agar lebih mudah diperjualbelikan. Selanjutnya, apabila keadaan sudah kembali, kita dapat menentukan target awal selanjutnya, yaitu melalui pasar-pasar, toko-toko, ataupun salon dan spa. Mengingat kota dan pasar yang merupakan sebuah kota di Provinsi Bali yang menjadi pusat perkembangan bisnis, perdagangan, pendidikan, serta pemerintahan, sehingga produk semacam lilin aromaterapi ini akan lebih mudah tersebar atau terpromosikan. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Pada analisis SWOT terdapat 4 poin, yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, dan yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama, pada kekuatan, ada 2 kekuatan dari produk lilin aromaterapi, yaitu yang pertama, bahan-bahan yang digunakan relatif melimpah dan mudah didapat. Yang kedua, produk menggunakan bahan alami dan bukan bahan sintetis dalam bahan tambahannya, mengingat kita menggunakan essential oil yang berbahan alami. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan, produksi yang masih bersifat sederhana sehingga tidak dapat memproduksi dalam jumlah besar. Target dari usaha lilin aromaterapi sendiri adalah home industry, yang mana home industry ini belum dapat memproduksi lilin aromaterapi secara besar. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, terdapat 3 peluang. Yang pertama, tingginya kebutuhan konsumen akan lilin aromaterapi baik konsumen domestik maupun asing. Untuk peluang yang kedua, ada masih luasnya pasar untuk dimasuki produk baru seperti lilin aromaterapi ini. Yang ketiga, ada meningkatnya jumlah pusat oleh-oleh khas Bali atau souvenir serta pusat kecantikan untuk dititipkan produk lilin aromaterapi ini atau sistem konsinyasi. Yang terakhir ada threat atau ancaman, di mana ada 2 ancaman menurut saya. Yang pertama itu adanya produk serupa dengan harga yang lebih murah, dan yang kedua itu ada plagiarisme desain yang sangat mudah dilakukan oleh pembisnis-pembisnis lain. Slide yang selanjutnya adalah mengenai pemasaran produk, dibagi menjadi 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya yaitu mendesain serta memproduksi desain yang lebih up to date sehingga lilin aromaterapi yang kita produksi memiliki ciri khas yang up to date dan dapat menarik konsumen sehingga meminati lilin aromaterapi yang kita produksi. Yang kedua itu ada memasarkan produk di pusat perbelanjaan dan pusat pameran nasional serta internasional. Di masa pandemi seperti ini memang sulit untuk melaksanakan poin kedua ini. Namun, jika nantinya bisnis seperti ini akan terus berlanjut, mungkin hal seperti ini bisa dilakukan. Jika di masa pandemi seperti ini kita fokuskan promosi pada media online.
Selanjutnya jangka pendek. Pemasaran produk dengan jangka pendek dibagi menjadi dua, yaitu offline dan online. Offline sendiri meliputi mulut ke mulut, konsinyasi, pameran, mendesain atribut pemasaran, sedangkan online itu dapat dilakukan melalui jejaring sosial. Di masa pandemi seperti ini, kita dapat gencarkan pemasaran produk melalui jejaring sosial, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, ataupun jejaring sosial lainnya. Kemudian slide selanjutnya ada keberlanjutan usaha. Rencana jangka pendeknya, produk yang dipasarkan ini secara online selama pandemi atau memasarkannya secara konsinyasi. Mengingat kita masih dalam pembatasan kegiatan yang disarankan oleh pemerintah. Lalu rencana jangka panjangnya itu ada untuk program jangka panjangnya. Saya menyarankan atau merencanakan untuk membuka outlet di sebuah pusat perbelanjaan atau pusat oleh-oleh khas Bali. Mungkin rencana jangka panjang ini dapat diterapkan ketika nanti usaha masih terus berlanjut pada saat masa pandemi telah berakhir. Slide selanjutnya adalah analisis biaya produksi. Untuk analisis biaya produksi, saya berikan gambaran secara umum. Yang pertama itu mengenai produk dan perkiraan biaya produksi. Saya perkirakan produk-produk utama yang diperlukan untuk memulai bisnis lilin aromaterapi. Yang pertama itu ada parafin, yang kedua ada bahan pewangi atau essential oil, yang ketiga ada pewarna, lalu sumbu lilin, gelas loki atau wadah lilin ataupun cetakan lilin, lalu label pada lilin, lalu cara mempromosikannya pasti juga membutuhkan biaya, transportasi, hingga nanti akan mendapatkan harga per produk dengan keuntungan. Saya contohkan di sini 30%. Untuk tabel mengenai analisis biaya produksi dapat dilihat pada slide ke-7 di PowerPoint yang sudah saya kirimkan.